ibunya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena seluruh isi Al-Quran yang 30 juz itu ya terangkum, terkandung semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah Ibu tidak pernah diturunkan, tidak pernah Allah turunkan yang semisal ini di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Ini keistimewaan daripada surat Ar-Ruqyah. Ya. Ceritanya apa? Ceritanya disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, bahwa ada sekelompok sahabat ya datang ke suatu tempat. Di tempat itu mereka kan sebagai musafir. Ada kebiasaan orang Arab itu dijamu. Kalau ada tamu itu dijamu. Dan mereka penduduk kampung itu nggak mau dijamu. Mereka para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tokoh kampung itu disengat binatang berbisa. Pingsan. Udah orang itu udah cari obat segala macam, nggak siuman dia. Akhirnya salah satu penduduk kampung itu bilang, coba kalian ke orang-orang yang baru datang itu. Biasanya kan orang dulu itu musafir itu bawa perbekalan semuanya, dari makanan, obat, ya semuanya dibawa. Akhirnya kata salah seorang sahabat, baik saya obati, tapi dengan syarat kalau dia sembuh kami dijamu, dikasih makan. Oke, setuju. Akhirnya sahabat baca apa? Surat Al-Fatihah. Selesai dibaca, langsung bangun kayak nggak ada sakit sebelumnya. Sekali baca. Rahasianya apa? Ya, Al-Fatihah itu memang dia ruqyah. Tetapi pengaruh yang diberikan itu tergantung orang yang membacanya. Iya. Ya. Mungkin ada orang yang baca surat Al-Fatihah mungkin 30 kali, 40 kali nggak ada ngefek. Ya kan? Ya, kalau bahasa kita sekarang tergantung apa Bu? Amalan. Tergantung amalan, termasuk di situ niatnya, termasuk keikhlasannya, termasuk pemahamannya terhadap surat Al-Fatihah. Itu semua sudah dirangkum, diakumulasi di situ. Akhirnya memberikan pengaruh yang sangat kuat. Bahkan dari hadis yang saya baca, para sahabat ada yang sembuh dari kegilaannya. Dari sakit gila, dari sakit kanker, disebutin di dalam kitab Ruqyah stadium 4 Ibu. Dia udah putus asa, akhirnya Syekh bilang ya udah saya terapi tapi dengan bacaan Al-Quran saja. Ya, selama beberapa bulan dia sembuh. Syekhnya berapa banyak baca? Ada seperti Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu ketika dibaca kan efeknya masih beda-beda. Itu bukan suratnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Orang yang bacanya. Kenapa saya baca berarti Al-Fatihah nggak hebat dong? Nggak seperti itu, ya kan? Seperti pedang samurai Bu. Pedangnya tajam atau enggak? Tajam. Tapi manfaatnya itu tergantung siapa yang mengayunnya. Kalau orang yang kuat, maka manfaatnya sangat besar. Tapi kalau orang yang lemah angkat aja nggak sanggup, ya kan? Nah seperti itu. Kemudian nama surah Al-Fatihah berikutnya apa Bu? As-Salah. Salat Bu. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat di dalam untukku dan hambaku dua bagian. Terus idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi. Jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan apa? Hamadani abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Jadi Bu, setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah di dalam sholat itu selalu disebut atau disahut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus tenang Bu, ayat per ayat seperti yang Rasulullah baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ Allah sahut. Ar-Rahmanir Rahim. Ya enggak Bu? Tapi kalau alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim itu gimana? Kamu jawabnya ya. Kemudian nama berikutnya itu Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah itu ada 7 ayat Bu. Diulang-ulang. Kapan diulang-ulang? Ketika sholat.
minimal 17 kali Yang wajib. minimal Iya. sehari semalam. Belum yang soal. Nah, ya sebelum yang sunnah. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma para ulama di sini Bu beda pendapat. 7 ayat itu yang mana aja? Kalau mazhab Syafi'i ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga kalau mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, maka ketika sholat pun sholat jadi imam dibesarkan. Itu mazhab Syafi'i. Ya Bu, karena nggak ada bedanya kan antara ayat yang lain dengan ayat yang satu itu. Nah, kalau mazhab Imam Ahmad bukan Bismillah ayat pertama, tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apapun pendapatnya, tetap keseluruhan surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Baik Bu. Nah, kita langsung masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu, kata basmalah itu Bu, kata yang penuh dengan keberkatan. Ya, kata yang penuh dengan kemuliaan yang sangat kita butuhkan di dalam setiap pekerjaan kita. Rasulullah mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa abtar. Setiap perkara kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan bismillah itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Apa artinya Bu? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata para ulama, ba itu maksudnya lil isti'anah, untuk meminta pertolongan dari setiap apa yang kita lakukan. Kita mau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Saya minta pertolongan kepada Allah agar menolong saya untuk membaca Al-Quran ini. Itu Bu. Dan di samping itu juga akan mengandung makna barokah. Ya Bu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih. Kalau bahasa Indonesia itu artinya Maha pengasih lagi Maha penyayang. Artinya dua sifat Allah ini mengandung dua nama Allah ini mengandung sifat rahmat. Rahmat itu apa Bu? Kasih sayang. Cuma ada bedanya Bu. Kalau Ar-Rahman itu sifat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat asal, sifat dasar. Sedangkan Ar-Rahim sifat dasar juga, tapi berkaitan dengan objek yang dikasihani. Nah, kalau Rahman ini Bu, dia umum. Semua. Dengan sifat Rahman inilah orang kafir di dunia dapat rahmat. Tapi dengan sifat apa? Sifat Rahman. Dengan sifat Rahman. Ya nggak Bu? Orang kafir nggak sholat, tapi hartanya melimpah. Misalnya. Ya kan? Kita lihat dia senang-senang aja. Itu dengan sifat Rahman. Tapi dengan Rahim, itu khusus untuk orang yang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahiman. Sungguh Allah terhadap orang yang beriman itu Maha pengasih. Dan sifat Rahim itu khusus nanti orang beriman di hari di akhirat. Nah, kemudian kita masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabbil alamin. Ya, Rabb sekalian alam. Apa arti alhamdu? Segala puji bagi Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya al-wasfu li syai'in bil kamal. Menyebutkan sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, kalau bahasa kita ya pujian. Menyebutkan sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna, yaitu pujian. Segala puji itu bagi siapa Bu? Allah. Siapa itu Allah? Hah? Enggak, apa nama arti dari kata Allah? Kalau Allah Tuhan. Enggak. Allah itu dari kata ma'luh. Artinya yang disembah. Jadi Allah itu Bu, punya arti namanya. Bukan seperti Allah. Iya. Iya. Jadi kan nama kita Bu ada arti kan Bu?
Maka nama Allah juga ada artinya adalah zat yang berhak disembah. Sehingga Bu, nama Allah ini haram dikasih untuk Manusia. kepada selain Allah, kepada makhluk. Haram ini hukumnya. Ada tuh nama-nama kita di Allah. Ada dikira Allah Tuhan apa-apa. Nggak boleh. Haram Ibu. Ini gantinya. Kalau Jaballah, Jangan di sini. Hah? Jaballah Allah itu, namanya. Jabal. Jaballah, Jaballah. Iya, nama Jawa. Jabal. Jabalullah. Jaballah, Ustaz. Jaballah atau Jabal. Allah. Tapi ya biasanya Abdullah. Nggak boleh dikasih kepada nama makhluk. Ini malam ini agak panjang Bu ya, soalnya satu Al-Fatihah Iya, boleh. kita Ar-Rahman Bu. Nggak boleh kasih nama orang Ar-Rahman atau si Rahman. Abdurrahman. Abdurrahman boleh, tapi orang Aceh bilang apa Bu? Si Rahman. Sirahman. Nggak boleh. Si Rahman. Ya, harus panjang, harus siapa itu Allah? Rabb semesta alam yang milik Nah, Allah jelaskan sendiri. Rabbil alamin. Itu titel Ibu. semesta alam. Rob itu ada 3 artinya. Pencipta, pemilik, Milik pengatur. pengatur. Pencipta, pemilik, pengatur. Apa pencipta Pak? Al-alamin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa makna alamin? Ya, ghairullah. Selain Allah itu semuanya Iya. alam. Yang bahasa Aceh Bu, lat batat, ulat cagat, ase cage, mutlak. Kepemilikan yang mutlak milik siapa? Pengaturan yang mutlak milik siapa? Milik Allah. Kemudian apa satu lagi, penciptaan yang mutlak milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Konteksnya mutlak Ibu. Iya. Karena ada juga orang menyebutkan yang menciptakan telepon tauhid rububiyah Ibu. Ya. Ini diyakini oleh siapa? Oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal. Semua meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, apalagi Allah yang beri rezeki. Itu diyakini oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal sendiri meyakini itu semua. Tapi dia tidak meyakini nanti ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Bu. Oke. Kemudian itu yang pertama, Rabbil alamin. Itu informasi yang pertama tentang siapa itu Allah. Informasi kedua apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita udah baca tadi di atas. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Masya Allah. Bu, raja pada hari pembalasan itu luar biasa Bu. Coba kalau Allah mengatakan raja di dunia. Kurang nggak Bu kalau dibilang raja di dunia? Kurang, karena ada raja-raja yang lain. Tapi kalau raja pada hari pembalasan, siapa yang ada raja lagi di hari kiamat? Nggak ada lagi Bu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Bu ayat yang pemisah setengahnya untuk Allah dan setengahnya untuk hamba. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini Bu mengandung tauhid uluhiyah. Ya, kita mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Minta pertolongan itu ibadah atau bukan Bu? Ibadah. Iya nggak? Minta tolong itu ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dalam konteks ibadah? Padahal sudah ada hanya kepadamu kami menyembah. Tapi ada disebutkan yang khusus lagi, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa rahasianya Bu? Ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan tidak akan sempurna, nggak akan bisa Bu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diucapkan hayya 'ala shalah, apa yang kita sebutkan Bu? La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Kita nggak sanggup melangkahkan kaki kita
kecuali dengan pertolongan Allah. Siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Hidayah itu. Hidayah itu kata ulama ada dua. Hidayatul bayan wa hidayatul taufik. Hidayah menyampaikan. Itu kita semua bisa. Kita sampaikan Islam ini agama yang benar. Ya, kita nasihati orang, itu semua bisa. Tetapi hidayatul taufik, memberikan hidayah ke dalam hatinya sehingga dia mau menyambut hidayah, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk anak kita, Bu. Termasuk anak kita. Kita cuma bisa menjelaskan, cuma bisa memberi peraturan, ya nggak, Bu? Tapi kalau udah besar dia membangkang, itu bukan lagi di luar kemampuan kita. Enggak, di luar kemampuan kita itu. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban dari kecil kita didik dan sebagainya. Ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi, Bu, ya kan? Anaknya sendiri jadi kafir. Apakah nanti Nabi Nuh akan disiksa juga karena anaknya? Ya, tidak akan, karena sudah ditunaikan semua kewajibannya. Seperti itu. Hidayah, Bu, ya. Hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan, menyampaikan, dan hidayatul taufik. Kemudian, Bu, hidayah itu, Bu, sesuatu yang paling sangat kita butuhkan, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Itu hidayah, Bu. Karena kalau kita nggak dapat hidayah, kita celaka dari mana, Bu? Dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau nggak dapat minum, nggak makan, dunia aja, nggak nyambung ke akhirat. Bahkan kalau dia ikhlas, bisa mati berpahala. Tapi kalau hidayah lebih kita butuhkan. Makanya hidayah itu ada dua, Bu. Ilal hidayah sama alal hidayah. Ila itu menuju hidayah. Orang yang masih di luar koridor hidayah, ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan lurus, artinya dimasukkan dia ke dalam lingkungan hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah, alal hidayah, kita minta kepada Allah, ya Allah tetapkanlah aku di atas petunjuk. Ya nggak, Bu? Nah, karena hati manusia ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Nah, kemudian, Bu, di sini juga kita bisa petik pelajaran. Coba Ibu lihat dari ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua pujian nggak, Bu, ya? Pujian. Baru terakhir, Bu, ihdinas siratal. Itu, Bu, Allah SWT mengajarkan kita tentang adab dalam berdoa. Memuji dulu. Kita puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu urutannya, Bu. Urutannya seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim berikutnya. Bukan ayat yang pertama. Ini puji dulu. Kita juga ketika minta kepada Allah SWT seperti itu. Ya kan? Kita puji Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahim. Ya kan? Baru kita minta Allah kebutuhan kita. Tapi diutamakan, Bu, kebutuhan apa? Kebutuhan akhirat. Ukhrawi dulu. Ukhrawi. Ya. Jangan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa, Bu? Islam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang Allah murkai? Siapa, Bu? Ghairil maghdub. Yahudi, Bu. Ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang murkai, bukan jalannya orang-orang Yahudi, ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu, Bu, dia berilmu tapi tidak beramal. Allah murka kepada orang seperti itu. Orang yang berilmu tidak beramal, maka dia masuk golongan al-maghdub. Sifatnya sifat Yahudi. Kita nggak bilang dia Yahudi secara akidah, tapi sifatnya sifat itu. Sifat Yahudi. Allah murka. Ya. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa, Bu? Nasrani. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, ahlul bid'ah masuk ke golongan ini. Iya. Mereka beramal tanpa ilmu.
semangat beramal orang yang Nasrani itu, tapi tanpa ilmu. nah kalau Yahudi ini licik, picik, cerdas tapi banyak bohong. Kalau orang Nasrani bodoh bego. Ya kan Bu? Bodoh bego gitu loh. Karena mereka mau dibodoh-bodohin sama orang Yahudi. Nah, kita minta jalan yang lurus ya Allah. Jangan jalan orang Yahudi yang udah tahu tapi nggak beramal. Jangan pula jalan orang Nasrani yang nggak tahu tapi semangat beramal. Kita minta jalan tengah-tengah itu. Nah. Surat Ghairil Maghdub. Kata al-Maghdub Bu, orang Yahudi itu nanti tafsirnya satu surat penuh, yaitu surat Al-Baqarah. Makanya tadi kita bilang Al-Quran itu kan Ummul Quran ya, induk Al-Quran. Al-Maghdub aja, siapa itu orang Yahudi secara detail itu di dalam surat Al-Baqarah. Ibu kalau kita baca tafsir surat Al-Baqarah itu tentang kejelekan orang Yahudi semuanya. Al-Baqarah sendiri sapi betina itu kaitannya sama mereka. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat, orang Nasrani. Itu Allah SWT jelaskan itu satu surat penuh di dalam surat Ali Imran. Ya, seperti itu Ibu.